Halo siswa dan siswi sekalian, bertemu kembali dengan Miss Mira, tentunya pada mata pelajaran seni budaya khususnya seni tari. Bagaimana kabar kamu semuanya? Miss Mira berharap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan proses pembelajaran di semester kedua ini. Di semester kedua ini, materi yang akan kita bahas ada dua, yaitu mengenai memperagakan gerak tari tradisional dan yang kedua adalah kritik tari. Di mana dua materi ini akan dipisah menjadi dua. Yang pertama adalah memperagakan gerak tari tradisional yang akan kita bahas hingga mid semester nanti, dan materi yang kedua adalah mengenai kritik tari yang akan kita bahas selanjutnya setelah mid semester kedua. Baiklah siswa dan siswi sekalian, untuk lebih jelasnya lagi mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, mari simak penjelasan berikut ini. Baiklah siswa dan siswi sekalian, pada semester kedua ini, kompetensi dasar yang dipelajari adalah 3.3, menganalisis konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. Siswa dan siswi sekalian pastinya sudah pernah ataupun sering melihat karya seni tari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pastinya juga siswa dan siswi sekalian sudah mengetahui dan memahami konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. Karena di semester 1 sudah kita bahas. Nah, di semester kedua ini, siswa dan siswi sekalian diharapkan mampu menganalisis konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. Sebelum siswa dan siswi dapat menganalisis konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi, mari simak video tari ini terlebih dahulu secara seksama. Makanlah sirih ujunglah ujungan, ujunglah ujungan. Sirih dimakan, hai beserta sana. Hai kami ucapkan, aduhailah sayang. Nah, setelah melihat penampilan tari tadi, siswa dan siswi sekalian pastinya sudah tahu kan apa itu penampilan tari. Tari adalah salah satu pernyataan budaya atau salah satu cabang kesenian. Oleh karena itu, maka sifat, gaya, dan fungsi tari selalu tidak dapat lepas dari kebudayaan yang menghasilkannya. Di Indonesia begitu beraneka macam ragamnya. Miss tadi sudah memberikan contoh, yaitu tari persembahan atau tari makan siri, yang mana tarian ini merupakan tarian tradisional masyarakat Riau. Di sana kamu dapat melihat apa itu penampilan tari. Yang pertama pastinya kita lihat geraknya. Namun dalam sebuah penampilan tari bukan hanya sekedar geraknya saja, namun musik dibutuhkan untuk mendukung penampilan tarian tersebut. Iringan musik dapat menggambarkan suasana tertentu seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan dapat memberikan penegasan dalam ungkapan gerak. Bunyi-bunyian yang mengiringi tarian juga dapat membantu mengenali tarian tersebut. Apabila tari dianalisa secara teliti, maka akan tampak bahwa di antara sekian banyak elemen yang terdapat di dalamnya, ada dua yang paling penting,
yaitu gerak dan ritme. Setelah siswa dan siswi sekalian mengetahui apa itu konsep tari, maka siswa dan siswi sekalian juga harus mengetahui jenis-jenis tari. Adapun jenis-jenis tari dibagi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru atau modern. Tari tradisional adalah tarian yang sudah mengalami perjalanan hidup cukup lama dan mempunyai pola-pola tertentu serta kaidah-kaidah ataupun tradisi. Biasanya dalam tari tradisi ini selalu menggunakan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Hal ini terbukti hampir di seluruh wilayah Indonesia, di setiap daerah memiliki tari tradisi yang hidup dan berakar di kalangan rakyatnya. Dan biasanya aturan itu akan selalu dipenuhi oleh para penari yang menarikannya serta melestarikannya. Tari kreasi baru atau modern adalah tari yang tidak bertolak pada pola tradisi yang sudah ada, namun sudah mengalami penggarapan dan dalam pengungkapannya bebas. Berikut ini merupakan contoh tari tradisional, yaitu tari Zapin, merupakan tari tradisional Riau. Dan gambar berikut ini merupakan tari kreasi baru, yaitu tari Merak yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, tari tradisional ini terbagi atas dua, yaitu tari kerakyatan dan tari klasik. Setiap daerah memiliki budaya dan selera yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika kita mengamati tariannya, terdapat perbedaan bentuk gerak dan teknik dalam memperagakannya. Ragam gerak tari kerakyatan banyak menggunakan imitatif dan ekspresif. Gerakannya menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai menirukan perangai binatang. Ragam gerak tari klasik banyak menggunakan gerak murni dan gerak ekspresif serta imitatif yang telah distilisasi atau diperhalus. Tema gerakannya juga menirukan kegiatan manusia dan perangai binatang, tetapi geraknya sudah terpilih dan mempunyai nilai simbolik dengan patokan atau pola-pola gerak yang sudah ditentukan. Berikutnya, bentuk penyajian tari dapat kita lihat ada tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, tari massal, dan drama tari. Tari tunggal adalah jenis tari yang ditarikan oleh seorang penari. Tarian ini biasanya menggambarkan watak seseorang tokoh atau seekor binatang. Contohnya adalah tari kona. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari dengan bentuk gerak yang sama atau berlainan, tetapi antar penari mempunyai keterkaitan dalam mewujudkan garapan tarinya. Tari berpasangan dilakukan oleh penari putra dan putri atau putri dengan putri. Bisa juga putra dengan putra. Tari berpasangan lebih menekankan kepada respon antar penari. Berikutnya tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang disajikan oleh sekelompok penari yang tidak berpasangan. Jumlah penarinya lebih dari 2 orang penari. Tari massal adalah tari yang dimainkan oleh banyak penari. Penyajiannya memerlukan tempat yang luas seperti lapangan dan tidak bisa dihitung dengan jari jumlah penarinya lagi. Di sini contoh tari massal adalah jaranan, ya, dolanan anak-anak. Berikutnya adalah drama tari.
Drama tari adalah tarian yang dibawakan dalam bentuk cerita yang terdiri dari beberapa adegan. Contohnya di sini ada wayang orang, ada randai, dan lain sebagainya. Kita lihat fungsi tari. Fungsi tari adalah tari sebagai sarana upacara, yang kedua tari sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga tari sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai sarana upacara adalah merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, sampai masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. Tari upacara dibagi menjadi dua, yaitu tari adat dan agama. Tari adat contohnya adalah Beo Ketawang yang merupakan tarian penobatan raja. Kemudian ada lagi tari Gatot Kaca Gandrung yang merupakan tarian adat perkawinan. Dan kemudian lagi ada tari persembahan atau maskan siri merupakan tarian adat untuk penyambutan tamu. Tari agama adalah tari yang diyakini memiliki karismatik khusus. Apabila tidak dilaksanakan akan berdampak kepada peri kehidupan selanjutnya. Tari upacara agama memiliki tradisi khusus. Dilaksanakan dalam konteks yang berhubungan dengan keagamaan, yang mana mereka lebih asik apabila melakukan dengan penghayatan dalam dan bersifat memuja. Contohnya adalah tari pendek, tari rejang, tari ngaben, dan tari gabor. Tari sebagai sarana hiburan merupakan tarian yang ditujukan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi, lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikannya. Tari hiburan disebut tari gembira. Pada dasarnya, tarian gembira tidak bertujuan untuk ditonton, akan tetapi tarian ini cenderung untuk kepuasan para penarinya itu sendiri. Keindahan tidak diutamakan, tetapi mementingkan kepuasan individual yang bersifat spontanitas dan improvisasi. Contohnya, tari hiburan adalah tari tayub yang berasal dari Jawa Timur, ketuk tilu yang berasal dari Jawa Barat, kemudian ada lagi joget bumbung yang berasal dari Bali. Fungsi tari berikutnya yaitu tari sebagai sarana pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampaian pesan dan penerima pesan. Tari ini lebih mementingkan kepada bentuk estetik daripada tujuan. Tarian ini lebih digarap sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tarian ini sengaja disusun untuk dipertontonkan. Oleh sebab itu, penyajian tari mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional yang mantap, koreografer yang baik, serta tema dan tujuannya jelas. Contoh fungsi tari sebagai pertunjukan yaitu tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, tari ngremo yang berasal dari Jawa Timur, serta gambyong yang berasal dari Surakarta. Nah, setelah kamu mendengar penjelasan tadi, ya, kamu semuanya sudah tahu apa itu penampilan tari, apa itu jenis-jenis tari, apa itu fungsi tari, dan apa itu bentuk penyajian tari. Selanjutnya, silakan kamu kerjakan tugas yang sudah Miss Mira upload di Edmodo. Jangan terlambat untuk mengumpulkannya dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.